Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukjizat, sebuah kata yang mengguncang logika, menembus batas akal dan mengukuhkan kekuasaan Allah yang mutlak. Ia adalah peristiwa luar biasa yang mustahil ditiru oleh manusia. Hadir sebagai bukti kebenaran risalah yang dibawa para nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut mukjizat sebagai sesuatu yang melampaui hukum alam, yang diberikan oleh Allah untuk menundukkan orang-orang kafir dan membungkam mereka yang ingkar. Di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas menyatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-38, Allah berfirman, "Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka mukjizat bukan sekedar fenomena aneh, tapi ia adalah argumentasi langit yang tak terbantahkan. Panggilan langsung dari Sang Pencipta kepada makhluknya untuk tunduk dan percaya." Salah satu kisah yang paling menggugah dalam sejarah kenabian adalah mukjizat Nabi Musa alaihissalam, seorang rasul yang menghadapi tirani Fir'aun dengan izin dan kekuatan dari Allah. Ketika kaum Bani Israel terjepit di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka seketika itu juga terbelahlah laut menjadi dua bagian raksasa, membentuk jalan kering di tengahnya, sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, "Pukullah laut dengan tongkatmu itu," maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Ibnu Katsir menyebut ini sebagai mukjizat terbesar Musa yang mengguncang Fir'aun dan bala tentaranya. Bahkan sebelumnya, tongkat Musa juga berubah menjadi ular raksasa yang menelan sihir para penyihir istana, menandakan kemenangan kebenaran atas tipu daya dunia. Semua ini bukan pertunjukan ilusi, tapi manifestasi kuasa Tuhan yang menciptakan hukum dan mampu melampauinya kapanpun Dia kehendaki. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai sosok yang tegas dalam tauhid dan kokoh dalam keimanan. Ketika ia dihukum dengan dilemparkan ke kobaran api yang sangat besar oleh kaumnya karena menghancurkan berhala, Allah memerintahkan api itu untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-69. Kami, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ini adalah bukti nyata bahwa Allah berkuasa atas segala bentuk hukum alam. Api yang panas secara fitrah bisa menjadi sejuk hanya karena perintahnya. Tak berhenti di situ, Ibrahim juga diberi mukjizat lain. Ketika ia memotong-motong burung dan memanggilnya kembali atas perintah Allah, burung itu hidup kembali dan terbang. Peristiwa dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 ini menjadi pelajaran mendalam bahwa kehidupan dan kematian ada dalam genggaman ilahi, bukan pada hukum sebab akibat dunia semata. Nabi Isa alaihissalam, Rasulullah yang mulia, dianugerahi mukjizat yang berkaitan dengan kehidupan dan kesembuhan, menjadikannya utusan yang menakjubkan di mata manusia, namun tetap hamba yang taat kepada Tuhannya. Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir dan penyakit kusta yang kala itu tak ada obatnya, serta menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Imran ayat ke-49. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras atau belang, serta menghidupkan orang-orang mati dengan izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang mukmin." Bahkan Isa menciptakan seekor burung dari tanah liat, meniupnya, dan dengan seizin Allah burung itu hidup dan terbang.
Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat ke-110. Ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah sesuatu seperti bentuk burung dengan seizinku, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Imam Qurtubi menegaskan bahwa semua ini bukanlah kekuatan Isa sendiri, tapi adalah demonstrasi dari kuasa Allah yang bekerja melalui nabinya, sebagai penegasan kebenaran risalah yang dibawanya. Mukjizat ini bukan hanya memukau, tapi mengajak hati untuk tunduk pada keimanan. Mukjizat terbesar sepanjang sejarah manusia datang bersama Nabi terakhir Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran, wahyu yang tiada tandingan dari sisi sastra, hukum, hingga panduan hidup. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat ke-88, katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya. Bahwa sekalipun seluruh jin dan manusia berkumpul untuk menandingi Al-Quran, mereka tak akan mampu membuat yang serupa. Inilah mukjizat intelektual yang abadi, yang tidak lapuk oleh zaman, tidak padam oleh logika modern. Selain itu, perjalanan Isra dan Miraj, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit hanya dalam satu malam. Quran Surat Al-Isra ayat ke-1 menjadi bukti bahwa fisik beliau pun dibawa oleh Allah melintasi batas dimensi. Syekh bin Baz menegaskan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang akan terus hidup hingga kiamat, sebagai cahaya petunjuk bagi siapapun yang mencari kebenaran. Dalam memahami fenomena luar biasa, penting untuk membedakan antara mukjizat, karomah, dan sihir. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang hanya diberikan kepada para nabi sebagai bukti kenabian dan selalu didukung oleh wahyu. Karomah adalah kejadian istimewa yang Allah anugerahkan kepada para walinya, orang-orang yang bertakwa dan dekat dengannya, seperti kisah Maryam yang mendapatkan buah dari luar musim. Quran Surat Ali Imran ayat ke-37, Dia, Allah, menerimanya Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah." Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Sementara sihir adalah hasil dari interaksi dengan setan dan jin, dan tujuannya seringkali menyesatkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-102, mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah atau cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Imam Nawawi membedakan bahwa mukjizat tidak dapat ditandingi oleh siapapun, sedangkan sihir adalah ilusi yang bisa dikalahkan dan dibatalkan. Maka mengenali perbedaannya adalah bagian dari menjaga iman agar tidak tertipu oleh kebatilan yang diselimuti oleh kilau kebohongan. Setiap mukjizat dalam sejarah kenabian bukanlah sekedar tontonan menakjubkan, melainkan pesan ilahi yang menuntun manusia kepada keimanan sejati. Dari laut yang terbelah, api yang dingin, hingga wahyu yang sempurna, semuanya mengajarkan bahwa Allah adalah Rabb yang maha kuasa atas segala sesuatu. Namun hari ini mukjizat terbesar bukan lagi sesuatu yang fisik, melainkan hidayah. Hidayah untuk memahami Islam, mencintai Allah, dan mengikuti ajaran para nabi. Ia lebih berharga dari dunia dan seisinya.
dan tak semua orang mendapatkannya. Maka jangan tunggu keajaiban langit, sebab mukjizat terbesar telah hadir di depan mata. Islam, mari kita syukuri, pelajari, dan sebarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini menginspirasi Anda, jadikanlah sebagai pengingat untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten penuh berkah lainnya. Bagikan kisah ini kepada orang-orang terdekat, karena berbagi ilmu adalah salah satu bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.